kita akan membahas suatu tema yang bukan tema yang baru, tapi bukan juga tema yang mudah untuk dilakukan. Tapi sebelum masuk lebih dalam lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Isana Arisa, dan saya akan memandu diskusi dan juga launching buku dari buku yang berjudul Pilar-Pilar Doa. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri pastinya. Saya ditemani oleh 3 narasumber yang expert pasti di bidangnya masing-masing. Untuk itu saya mengundang 3 narasumber ini. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Yuso Adinarta, PhD. Beliau adalah penulis buku Pilar-Pilar Doa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini bersama-sama dan juga akan di-launching pada malam hari ini. Beliau juga adalah Ketua Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI, dan juga beliau adalah dosen teologi sistematika dan historika. Narasumber kedua yaitu Ibu Dwi Maria Handayani, PhD. Beliau adalah dosen hermeneutika dan dosen biblika di Sekolah Tinggi Teologi Bandung atau STB. Dan narasumber yang ketiga adalah Pendeta Alex Nanlohi MA, yaitu beliau adalah Wakil Sekjen Perkantas Indonesia. Untuk itu saya memberikan kesempatan agar 3 narasumber juga bisa ditampilkan bersama-sama. Baik, oke. Selamat malam Pak Yuso. Oh, selamat pagi ya harusnya ya. Ya, selamat malam buat rekan-rekan yang ada di Indonesia. Dan selamat pagi, siang, sore, dimanapun Anda berada. Ya. Senang sekali boleh bersama-sama di dalam acara book launching dan ruang diskusi ini. Ya, shalom dari saya. Ya. Semoga Bapak juga terus sehat ya. Dan Amin. kita bisa berdiskusi pada malam hari ini. Dan juga selamat malam untuk Ibu Dwi. Selamat malam, Bu. Ya. Oh, belum di-mute, Bu, ya. Ininya. Ya. Selamat malam. Dan juga Kak Alex. Saya panggil Kak Alex aja ya, karena kalau di Perkantas tuh agak susah kalau panggil Bapak ya. No problem ya. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian dan juga Kak Isan ya yang memandu malam ini. Oke, ya. Nah, hari ini tuh kita akan membahas satu tema yang seperti tadi saya sampaikan di awal, bukan tema yang baru, tema yang sudah lama pastinya dalam kehidupan spiritualitas orang Kristen, tapi juga tema yang tidak mudah untuk dilakukan dalam kehidupan spiritualitas. Untuk itu, pastinya saya akan bertanya lebih dulu kepada Pak Yuso sebagai penulisnya. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa menyiapkan pertanyaan dan nanti akan dimunculkan linknya oleh panitia sehingga bisa diberikan pertanyaannya ya. Diikuti saja instruksinya dari panitia. Baik, saya akan langsung ke Pak Yuso. Nah, Pak, saya mau bertanya nih ya Pak ya. Setelah saya membaca buku yang Bapak tulis, yaitu Pilar-Pilar Doa, saya jadi penasaran Pak, sebenarnya apa latar belakang Bapak menulis buku ini? Muncul pertanyaan di benak saya, apakah ada hubungannya dengan spiritualitas di masa pandemi atau ya ini general saja ya spiritualitas? Bagaimana menurut Bapak? Oke, terima kasih Kak Isan. Jadi buku ini sudah dimulai dari beberapa tahun ya, sebelum pandemi bahkan dimulai. Nah, namun waktu dalam proses editing, proses penyuntingan, tentu saya juga sudah berubah dalam pengertian ada progres, pergumulan tentang doa, khususnya di masa pandemi. Jadi secara khusus 1 tahun terakhir itu penyuntingan dilakukan secara serius, membaca lagi setiap kalimat dan seterusnya ya. Dan berusaha untuk lebih sensitif terhadap apa yang dihadapi oleh jemaat sekalian. Sekalipun saya tidak terlalu banyak menggunakan istilah pandemi supaya buku ini tetap relevan setelah pandemi juga gitu. Jadi bukan hanya bukan buku khusus untuk pandemi, itu betul. Tetapi seiring dengan waktunya berjalan
saya juga bergumul, saya juga berubah, saya juga mengalami transformasi di dalam cara atau konsep maupun praktik saya berdoa ya. Dan itu terwujudkan lewat perubahan-perubahan dari draft aslinya, ya, dari draft aslinya. Kalau mau tanya lagi, awal mulanya bagaimana sih nulis buku ini, gitu ya. Jadi buku ini adalah sebenarnya kumpulan dari artikel-artikel tentang doa yang merupakan jawaban saya, maksudnya saya berusaha untuk berkontribusi dalam diskusi yang dipicu oleh pertanyaan-pertanyaan dari banyak rekan, kenalan, jemaat, pemuda yang saya layani, ya, yang pernah saya layani dan seterusnya itu. Jadi mereka bertanya tentang banyak hal. Ketika mereka tahu, ya, teman SMA saya misalnya, ketika dia tahu bahwa saya sedang studi teologi, dia, oh kalau gitu saya boleh bertanya-tanya ya, oh ya boleh. Gitu. Cuman saya tidak yakin saya bisa menjawab semuanya dengan tuntas. Oh ya tidak apa-apa. Jadi dari sana muncul artikel demi artikel. Nah, waktu saya kumpulkan, wah ternyata cukup banyak artikel tentang doa itu. Maka saya berpikir bahwa kenapa saya tidak kompilasi saja, ya kan? Saya kompilasi, kemudian saya organisasi, saya sunting ulang, dan kemudian berdasarkan masukan dari beberapa endorser, ya, beberapa hamba Tuhan yang saya sangat hargai, yang sahabat, rekan pelayanan, dari sana mengalami perubahan lagi ya draft itu ya. Sehingga mungkin yang dibaca oleh Pak Alex waktu Pak Alex memberikan endorsement itu berbeda dari bentuk finalnya, sekalipun perbedaannya tidak banyak dan ya tidak banyak, tetapi ada sentuhan-sentuhan tambahan di sana sini. Ya, jadi itu sedikit latar belakang bagaimana buku ini ditulis. Jadi buku ini merupakan pergumulan atas perjalanan hidup, paling tidak refleksi dari saya ya, bagaimana saya berhadapan dengan realitas, berhadapan dengan Allah yang maha tahu, maha hadir, yang berhadapan dengan kitab suci yang saya pelajari, bagaimana saya bisa making sense semuanya itu ya. Dan dari sana saya menemukan banyak sekali permata-permata ya, pelajaran-pelajaran yang berharga yang sebenarnya Tuhan itu tempatkan di banyak sekali tempat di Alkitab ya, tentang bagaimana Dia ingin kita mendekati Dia, bagaimana Dia ingin kita berdoa menjadi karib dengan Dia. Nah, itu yang saya berusaha untuk bagikan. Seperti itu, Isan. Kak Isan. Ya, baik Pak. Ya, jadi saya menangkap dari penjelasan Pak Yuzo di awal bahwa ini adalah kompilasi ya dari pergumulan perjalanan hidup, dan memang pada saat saya juga secara pribadi membaca, oh seperti ini sangat connect nih dengan pergumulan-pergumulan saat ini sebenarnya. Nah, ada satu pertanyaan lagi Pak sebelum saya beranjak kepada narasumber yang lain adalah di dalam buku ini ada 8 pilar. Ya Pak ya, 8 pilar. Nah, bisa nggak Bapak memberikan sedikit gambaran apa sih hubungannya 8 pilar ini yang membentuk buku ini, sehingga pembaca nantinya juga menangkap nih gambaran dari pilar-pilar tersebut. Ya, jadi ini adalah proyek yang lebih besar lagi ya, proyek yang lebih besar tentang pilar-pilar. Jadi saya berencana kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mengizinkan saya bisa hidup lebih lama, punya waktu lebih lama untuk menulis, maka akan ada buku pilar-pilar yang lain. Yang sebenarnya itu ini baru pertama dari 4 pilar yang direncanakan jauh ke depan ya, nanti nggak tahu bagaimana. Yang sebenarnya akan menjadi buku-buku suplemen untuk katekismus ya. Dalam katekismus itu ada tentang iman, pengakuan iman rasuli, ya, kemudian eksposisi doa Bapa Kami itu tentang doa dan kehidupan spiritualitas. 3 itu 10 hukum Allah, ini fondasi dari itu kehidupan etika moral di hadapan Tuhan, dan juga tentang gereja dan sakramen, itu kehidupan berkomunitas dalam tubuh Kristus. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu misalnya pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami dan lain-lain, itu katakanlah fondasi dasar ya kehidupan anak-anak Tuhan penuh murid Kristus, maka
buku pilar itu sesuatu yang dibangun di atasnya, sesuatu yang akan menolong kita memiliki bangunan kehidupan Kristen yang memuliakan Tuhan, yang bersaksi, dan seterusnya. Nah, ini baru pilar yang pertama, yaitu pilar-pilar doa. Nah, dalam pilar-pilar doa ini, saya mengkategorikannya di dalam beberapa macam pilar, ya, pilar visi. Ya. Kalau kita berdoa, kan kita perlu mengenal siapa Allah, kepada siapa kita berdoa. Setelah kita mengenal siapa Allah yang kepada siapa kita berdoa, maka itu akan menentukan sikap kita, ya, cara kita menghadapi dia, cara kita approach dia, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kemudian masuk dalam pengertian tentang doa itu sendiri, ya. Mengapa saya berdoa, apa itu doa, dan seterusnya. Kemudian saya mengajak lewat ketika kita mulai berdoa, kita mulai melihat diri kita, maka kita mau jujur, ya, tentang diri kita. Sebenarnya saya berdoa ini motivasinya apa? Apakah saya sedang memaksa Tuhan? Kalau tidak memaksa Tuhan, lalu bagaimana seharusnya motivasi saya berdoa? Apakah motivasi saya itu untuk mengubah Tuhan atau untuk menyediakan diri untuk diubah Tuhan dan dipakai Tuhan? Dan siapa Tuhan dalam hidup saya? Itu pilar motivasi, dan kemudian pilar ketekunan. Ini lalu bagaimana saya mesti berdoa? Tekun atau tidak tekun, asal-asalan, basa-basi, dan seterusnya. Apa yang Tuhan kehendaki? Nah, kemudian ada pilar teladan, ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah sang pendoa yang ultimat, yang paling sempurna. Maka kita belajar tentang doa yang dia sampaikan, doa Bapa kami di eksposisi, dan kemudian ada beberapa refleksi teologi di sana. Setelah itu isu tentang kuasa doa, ya, kuasa doa. Jadi doa dalam nama Yesus khususnya saya akan menjadi contoh. Dan kemudian pilar pertumbuhan. Orang yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan mengalami pertumbuhan. Seperti apa pertumbuhan itu dalam hidup sehari-hari sih? Nah, seperti itu, ya. Jadi ada 8 pilar ini. Saya sebut pilar karena saya tidak bermaksud untuk membangun tembok. Tembok artinya memenuhi semua gap di antara pilar-pilar itu. Nah, itu mungkin butuh ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Sampai sekarang orang terus-menerus membangun tembok itu, ya. Misalnya kalau bangunan itu kan ada fondasi, ada pilar-pilarnya, ada kolom, ya. Kemudian ada tembok-tembok yang memenuhi gap itu. Nah, saya tidak bermaksud untuk meletakkan batu bata di atas batu bata yang lain atau batako di atas batako yang lain untuk topik-topik tertentu yang sangat spesifik dan sebagainya. Tapi saya bermaksud lewat buku ini saya mendirikan pilar di atas fondasi, yaitu firman Tuhan Kristus sendiri, gitu. Kira-kira itu kalau mau dijelaskan mengenai mengapa pilar dan apa kaitan pilar yang satu dengan yang lain. Iya, baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan Zoom ini untuk bisa memberikan pertanyaan, bisa dikirimkan sesuai link yang sudah ada di kolom chat, ya. Silakan, dan nanti saya akan memberikan kesempatan untuk dijawab, tapi sebelum itu saya akan bertanya dulu kepada 2 narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, saya akan bertanya, ini pertanyaan yang cukup singkat, dan mungkin bisa dijawab dengan lebih, ya jawabannya singkat saja, tidak apa-apa, nanti saya akan masuk lebih dalam lagi. Kepada Bu Dwi dan juga Kak Alex, pada saat pertama kali membaca buku ini, buku Pilar-Pilar Doa ini, bagaimana kesan dan tanggapan dari Bu Dwi dan Kak Alex? Mungkin Ibu dulu, Bu Dwi dulu, silakan. Saya menggunakannya sebagai saat teduh saya beberapa hari ini, ya, kayak seminggu ini gitu, ya. Dan secara rohani saya sendiri disegarkan oleh buku ini, ya. Buku yang bagi saya buku yang ya seperti banyak dikatakan orang yang memberikan endorsement-nya, buku yang simple tetapi rich, baik secara ke dalam teologi, pembahasan biblika di dalamnya gitu, tapi disajikan dengan sangat ringan dan praktis. Jadi bukan hanya bagi saya bukan cuma sebuah buku yang
dibaca kemudian selesai gitu untuk dilupakan ya. Tapi kalau coba dikunyah pelan-pelan gitu, kayak saya jadikan saat teduh, kemudian semua pertanyaan refleksi coba saya renungkan dan saya coba jawab gitu ya. Buku ini bisa menjadi satu buku pegangan mungkin yang timeless nantinya ya, yang bisa dipakai terus gitu. Ya, baik Bu. Kalau Kak Alex sendiri gimana? Ya, sedikit latar belakang. Saya mengenal Pak Yuso bukan awalnya secara pribadi, memang sudah karena kenal, tetapi saya kenal dari tulisan-tulisannya. Dan ketika Pak Yuso kontak saya untuk mencoba memberikan endorsement untuk buku ini, saya langsung ingat gitu ya, bahwa waktu itu saya bilang sama Pak Yuso, saya sudah koleksi tulisan Bapak beberapa tahun ke belakang gitu ya. Tadi saya cek-cek gitu ya, sekitar tahun 2011 mungkin. Karena tulisan-tulisan yang Pak Yuso tuliskan ini, saya juga menikmati bagaimana hal yang mungkin sederhana karena sedang menjawab pertanyaan beberapa teman, tetapi pada saat yang sama dengan kekayaan teologis yang tidak biasa gitu ya, maksudnya memberikan wawasan terhadap bagaimana hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Makanya waktu saya membacanya setelah sekian lama dulu pernah baca, lalu Pak Yuso membuatnya dalam buku, saya katakan ini bukan sekadar penjelasan teologis tentang doa, tetapi saya melihat ini sebuah undangan untuk juga menikmati relasi dengan Tuhan di dalam doa. Dan ya, hal ini yang saya sangat syukuri melalui buku ini. Ya, makasih. Dan saya juga baca untuk mempersiapkan acara ini, dan sebenarnya beberapa kali membaca sebenarnya buku terjemahan. Jadi penulisnya tuh penulis luar. Tapi pada saat membaca buku ini, saya menemukan bahwa oh iya ya, kelebihan kalau penulis Indonesia adalah memberikan contoh itu sesuatu yang benar-benar pergumulan orang Indonesia, seperti korupsi, lalu guru-guru. Jadi menurut saya, nah ini nih contoh yang bisa menolong supaya kita pembaca ini tahu bahwa oh inilah sebenarnya hal-hal yang bisa kita doakan sebenarnya. Itu kalau dari saya. Baik, saya akan kembali ke Bu Dwi lagi. Saya mau bertanya untuk Ibu, dengan mengingat latar belakang Ibu sebagai dosen hermeneutik dan biblika, bagaimana Ibu melihat 8 pilar doa ini dalam buku ini dari sudut pandang yang tadi saya sebutkan kepada tentang Ibu? Sorry Bu, belum ya. Ya, saya rasa Pak Yuso berhasil untuk membuat menjelaskan ya sesuatu yang mungkin kalau secara ditulis secara akademis itu akan ruwet, penuh dengan perdebatan begitu ya, tapi dijelaskan dengan cara yang sederhana dan relevan gitu. Jadi waktu orang baca itu tanpa tidak langsung loncat ke praktis solusi bagaimana caranya berdoa gitu, atau bagaimana caranya doaku dijawab oleh Tuhan, karena biasanya itu yang dicari oleh orang ya, tapi dibawa kepada satu dasar ya pemahaman yang sangat teologis dan alkitabiah tentang esensi dari doa itu. Dan bagi saya ya doa ini kan pergumulan semua orang ya. Saya rasa tidak ada seorang Kristen yang akan lulus dari pergumulan doa. Atau kalau ini ya Kak Alex kayaknya udah lulus kali ya. Tapi saya rasa seorang yang sudah bertahun-tahun di pelayanan, sudah expert sekalipun, pasti akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan dasar yang disampaikan di dalam buku ini. Ya, sekalipun orang sudah nggak tahu ya, misalnya sudah PhD gitu ya, tetapi ketika memaknai alamah apapun perlu diingatkan. Dan buku ini menjawab itu. Ya, jadi ya kalau kita melihat lah ya, maksudnya saya dulu juga beberapa waktu yang lalu baca bukunya Henry Nouwen ya. Henry Nouwen pun juga bergumul tentang doanya gitu. Jadi ini bukan buku untuk pemula saya rasa, tapi buku untuk semua orang gitu.
Ya, baik. Terima kasih, Bu. Menarik juga ya, Ibu sempat mengatakan seorang PhD juga bergumul tentang hal ini. Ya, terima kasih, Bu. Oke, saya akan pindah ke Kak Alex. Mengingat latar belakang Kak Alex ya, yang pastinya sudah sangat kental dengan pelayanan siswa dan mahasiswa ya. Dalam konteks pelayanan perkantas terutama, menurut Kakak, mengapa buku ini relevan dan cocok dibaca oleh pembaca yang berusia muda? Iya, jadi kalau bicara lulus-lulusan ya nggak ada yang lulus ya. Kak Dwi, saya juga belum lulus gitu. Dan saya melihatnya begini, mungkin Kak Ihsan, ketika di dalam pelayanan khususnya di perkantas kita mendasarkan kepada gerakan firman Tuhan dan doa, Bible movement and prayer movement, itu bagian yang mendasar sekali dalam pelayanan perkantas. Memang kecenderungan untuk hanya berbicara praktis berdoa itu jadi sesuatu yang ya udah kayak apa sih caranya begitu. Nah, kembali lagi seperti yang tadi Kak Dwi katakan, buku ini tidak hanya bicara tentang praktek berdoanya, how to-nya, tetapi memberikan landasan yang bagi saya akan menolong, termasuk untuk adik-adik yang ada di tingkat siswa bahkan dan mahasiswa, untuk bisa melihat dan mengenal siapa Allah yang kepadanya mereka berdoa. Jadi kalau kita mungkin anak sekarang tuh senengnya mana dong tips and triknya gitu ya. Itu bukan hal yang diabaikan di dalam buku ini. Ada beberapa contoh yang diberikan dan pertanyaan refleksi yang sangat baik. Tetapi memberikan lebih dalam daripada sekadar how to and tips and trick. Tetapi memberikan alasan, memberikan pemahaman Alkitab yang dalam, dan itu bagi saya akan menolong anak-anak siswa maupun mahasiswa punya kerangka berpikir yang lebih utuh untuk menikmati kehidupan berdoa itu. Jadi ya kalau saya sih melihatnya ini menjadi ya buat yang sudah PhD tetap menikmati, untuk yang pemula mungkin ini pun jadi satu bahan yang akan sangat menolong. Iya, baik. Jadi nampaknya sudah cukup jelas. Apakah ada tambahan lagi sebelum saya membuka kesempatan pertanyaan dari peserta di Zoom ini, dari Pak Yuzo mungkin, atau Bu Dwi, atau Kak Alex, atau cukup dulu? Saya mengucapkan apresiasi ya untuk apa yang disampaikan oleh Bu Dwi dan Kak Alex ya. Saya pikir memang itu yang ada dalam pikiran saya. Saya rindu sekali sebenarnya itu supaya banyak orang bisa berdoa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena itu akan mengubah, itu transformatif. Gitu. Dan bukan asal-asalan berdoa ya, seperti dalam Yakobus kan kita melihat ya, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa, itu satu. Tetapi kalaupun kamu berdoa, tapi kamu tidak terima apa-apa, itu juga karena kamu salah berdoa. Ya, ini kata-kata dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3 ya. Nah, itulah sebabnya saya ingin dealing dengan hal ini itu memberi jawaban atau paling tidak memberikan solusi. Paling tidak kenapa sih orang nggak mau berdoa? Nah, mungkin dia perlu dorongan. Maka saya rindu sekali lagi buku ini menjadi sebuah undangan, tadi seperti kata Pak Alex. Tapi pada saat yang sama, ketika orang sudah diundang berdoa, dia juga bertumbuh di dalam doanya, sehingga ini menjadi sebuah journey, paling tidak menjadi sebuah awal, menjadi sebuah pilar untuk dia membangun kerangka pikir, membangun kerangka hidup, membangun masa depannya, membangun kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah, paling tidak ini ada pilar-pilar yang saya bisa tawarkan, ya, bukan sesuatu yang sifatnya itu praktis hanya bicara tentang how to, tetapi lebih kepada appeal, ya, ada satu dorongan. Apa sih yang sebenarnya, kenapa kita mesti berpikir demikian tentang doa? Nah, ini mau tidak mau kita harus kembali pada isi hati Tuhan yang ada dalam kitab suci. Maka harus ada penggalian landasan biblis, teologis, ya, dan seterusnya. Itu
tepat sekali yang dikatakan oleh Bu Dwi dan Kak Alex tadi. Yaitu sedikit komentar dari saya, Kak Isan. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya boleh usul, maksudnya nambahin dan usul gitu ya. Saya tuh membayangkan Pak Yuso, buku ini tuh harusnya bisa dipakai di KTB gitu. Ya, karena kadang-kadang ya kita tuh KTB itu kesulitan untuk cari bahan. Saya nggak tahu sih sekarang. Kalau saya memimpin KTB alumni nih, bahannya apa gitu ya. Nah, kalau ada orang yang ya kalau memimpinnya sekolah teologi gitu bisa create ini itu gitu ya. Kalau sesama alumni itu jadinya terus terang saya jadi repot gitu dimintain bahan terus gitu untuk KTB yang lain. Ini buku ini teman-teman bisa dipakai di KTB menurut saya ya. Ya, sekalipun pertanyaannya adalah pertanyaan refleksi, saya mencoba diskusikan dengan teman saya itu kayak gitu ya. Don't worry, saya tidak membagikan PDF-nya. Ya, saya hanya fotoin satu bab dan untuk dibaca. Lalu kita diskusi pertanyaan refleksinya itu kayak gitu ya. Mungkin nggak tahu ya kedepannya kalau Pak Yuso bisa mengembangkan jadi bahan yang lebih modelnya bisa dipakai untuk PA gitu ya, atau mungkin juga ya bisa, karena saya melihat kebutuhan yang besar untuk supaya bahan PA kita nggak translate dari luar negeri terus gitu ya, tapi dari apa yang ada dan sangat bagus. Terima kasih untuk masukannya, Bu Dwi. Iya, Alex ada tambahan lagi sebelum masuk ke pertanyaan? Dari saya cukup. Oke, ya baik. Ya, untuk apakah ada pertanyaan yang bisa dimunculkan dari panitia? Baik, kalau belum ada pertanyaan dan saya juga masih mengundang Bapak Ibu Saudara untuk jika ada yang mau bertanya silakan langsung ke link yang sudah diberikan oleh panitia. Saya akan bertanya kalau gitu, kalau belum ada yang bertanya. Di antara pilar-pilar ini yang adalah isi dari buku pilar-pilar doa ini, kalau menurut Pak Yuso sendiri, pilar mana yang sering menjadi problem atau titik lemah dari kehidupan doa kebanyakan orang Kristen pada saat ini? Nah, ini menjawab pertanyaan ini sulit ya, karena kita tidak pernah survei semua orang Kristen, nggak akan pernah. Dan sebenarnya pilar-pilar itu juga muncul dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang Kristen gitu, mengenai mana yang paling dibutuhkan dan seterusnya. Justru kadang-kadang ya, apa yang orang merasa nggak butuh itu yang paling dibutuhkan nih. Kalau menurut saya yaitu landasan bahwa sederhananya begini, kita itu nggak bisa berdoa tanpa teologi. Berdoa sama siapa emangnya ya kan? Kalau kita berdoa sama Allah, kita perlu mengenal Allah. Baru kita bisa berdoa dengan baik. Nah, kita juga perlu berdoa dengan baik supaya kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik lewat perjalanan hidup sehari-hari. Jadi ini circular, ya, circular. Nah, seringkali orang tidak menyadari, mungkin kita lebih terpapar ya, bukan terpapar COVID, semoga ya, tapi terpapar kepada ide-ide doa dari agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, yang secara tidak sadar itu sudah melakukan infiltrasi ke dalam kekristenan. Ya, misalnya berdoa sebagai mantra, berdoa sebagai syarat kita mendapatkan sesuatu. Jadi sebenarnya inti dari doa itu akhirnya hanya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi yang sangat-sangat terbatas, sangat-sangat kecil, sangat-sangat temporer ya, ketimbang doa yang ketimbang kehidupan doa yang menjadi sebuah relasi dengan Allah yang dahsyat itu. Nah, akhirnya orang itu tidak terlalu menghargai Allahnya. Mereka bisa terlihat tekun berdoa, tetapi sebenarnya mereka tidak sedang berdoa. Mereka hanya bercakap-cakap dengan imajinasi Allah, hasil imajinasi mereka. Lalu kalau ada yang bertanya, tapi bukankah setiap kita tidak pernah memiliki teologi yang sempurna? Benar, ya, tetapi bukan berarti tidak ada teologi yang keliru. Ada teologi yang keliru sama sekali, tapi ada juga teologi yang sehat. Saya katakan tidak ada teologi yang sempurna, tetapi ada teologi yang sehat. Ya, teologi yang sehat. Sekalipun tidak sempurna, yaitu berdasarkan kitab suci, dan kita terlihat dari hasilnya juga, kita semakin rindu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan,
bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati waktu bersama dengan Tuhan, baik itu susah maupun senang. Ya, kita melihat di Mazmur, ya, kita melihat kitab-kitab lain dalam kitab suci, misalnya Daniel. Daniel itu pendoa. Dia bukan seorang yang sekadar rajin berdoa. Saya sebutkan itu ya. Mengapa Daniel itu pendoa? Karena dia berdoa di dalam segala situasi. Dia bukan berdoa karena situasi, tetapi dia adalah seorang pendoa. Seorang pendoa itu berdoa di dalam segala situasi. Artinya apa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan, baik itu di padang rumput hijau maupun di lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Dia berdoa di pinggir aliran air yang tenang, tapi dia juga berdoa di hadapan musuh-musuhnya. Jadi kita sungguh-sungguh rindu. Saya percaya kalau saudara sekalian mendengar kalimat-kalimat ini aja ya, pasti saya yakin ada kerinduan yang tulus di dalam diri masing-masing kita ya. Saya ingin menjadi pendoa. Nah, tetapi perjalanan menuju ke sana ternyata tidak mudah ya. Butuh waktu bertahun-tahun bergumul bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan kita akan memulainya? Kalau bukan kita, siapa yang dipanggil Tuhan untuk menjalin hubungan karib dengannya? Ya, kalau bukan dengan berdoa, bagaimana caranya? Anda bisa menjalin hubungan karib dengan Tuhan tanpa doa. Nah, ini kan semuanya pengajaran Alkitab ya. Ini yang saya pikir keindahan, pengertian akan keindahan berelasi dengan Tuhan. Menurut saya itu yang sangat-sangat dibutuhkan di antara yang lain untuk menjadi seorang pendoa yang sejati. Ya, itu dari saya, Kak Isa. Ya, baik. Kalau menurut Bu Dwi sendiri gimana? Bagaimana melihat dari pilar-pilar ini dari sudut pandang Ibu sendiri, mana yang menurut Ibu cenderung paling lemah? Kalau saya sendiri kayaknya semuanya ya. Ya, semuanya kadang-kadang dalam waktu yang berbeda gitu di area sini. Kadang-kadang gini, secara teori itu kita tahu. Contohnya ada yang pertama ya, alam tahu. Secara teori kita tahu gitu. Tetapi ketika kita kemudian diajak untuk membaca lagi, merenungkan, bertanya pada diri sendiri, itu menjadi sesuatu yang iya ya Tuhan ya, gitu diperbaharui. Titik lemah kita juga muncul di situ gitu. Ya. Bertekun atau memaksa gitu ya, secara teori mengerti gitu, tapi sekali lagi buku ini mengajak kita untuk bukan hanya sekedar tahu ya, tetapi mengalami dan memeriksa kondisi batin kita gitulah ya, khususnya yang berkaitan dengan doa kita lagi ada di mana. Bisa jadi pada saat ini kita lagi dalam keadaan yang baik, minggu depan kita baca kita dalam keadaan di bawah lagi gitu. Jadi saya rasa bisa jadi di semua area ya, itu sih kalau menurut saya. Ya, kalau Kak Alex sendiri gimana? Setuju sama Ibu Dwi. Kak Dwi ini perjalanan ya, seperti yang kata Pak Yuso tadi, kehidupan berdoa itu sebuah perjalanan yang di dalamnya kita tentunya bisa melihat, mungkin hari ini dalam pilar-pilar tertentu kita rasanya udah lulus gitu ya. Ketika mungkin dalam pergumulan yang lain, loh kok saya kayak nggak kenal siapa Tuhan saya misalnya ya, kalau bicara visi tentang Allah itu maha tahu, maha hadir, itu kan sangat simple. Tetapi pada saat yang sama juga masuk ke dalam mengalaminya, bahkan mengalaminya terus-menerus. Nah, saya pikir itu di situ seperti yang Pak Yuso katakan tadi, kita bukan hanya jadi orang yang rajin berdoa sebagai rutinitas, tetapi ya buku ini adalah undangan untuk kita menjadi pendoa. Sehingga pilar-pilar ini akan menjadi pengingat, mungkin akan jadi kesempatan mengevaluasi kita dalam berbagai situasi. Mungkin itu yang saya coba maknai ya. Mungkin satu hal lagi yang saya sendiri ingat gitu ya, bahwa Tuhan Yesus murid-muridnya itu minta diajarkan berdoa ya. Itu juga ada bagian yang menyebut itu dalam buku ini. Tuhan ajarlah kami berdoa. Dari begitu banyak hal yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang menonjol dan murid-muridnya minta Tuhan ajarlah kami berdoa.
jujur aja, kapan sih terakhir kita minta diajar berdoa? Karena rasanya kita merasa sudah tahu. Jarang gitu ya, kalau saya mimpin KTB, ya oke lah. Anak-anak itu udah mungkin dari gereja, dari sekolah, sudah ngerti berdoa. Jadi kita jarang sekali meminta, Tuhan ajarlah kami berdoa. Karena kita merasa kita sudah tahu berdoa. Murid Yesus tidak minta diajarin musik gitu ya, tidak minta diajarin skill-skill yang lain dalam hidup. Tentunya ada hal-hal yang mungkin mereka butuhkan, tetapi Tuhan ajarlah kami berdoa. Saya seingat-ingat saya tuh jarang tuh di persekutuan di Perkantas juga minta training tentang berdoa begitu ya. Itu makanya kalau doa diseminarkan orang bilang udahlah doa aja gitu ya, ngapain diseminar-seminarin gitu. Tapi justru di sini buku Pak Yuso ini itu kembali buat saya, ini undangan untuk kita tahu apa itu doa, dan ini sebuah pelajaran atau pembelajaran seumur hidup ya, proses perjalanan ini. Thank you. Baik, terima kasih Kak. Jadi buku ini adalah sebuah undangan ya, undangan, dan sudah diingatkan terus dari Ibu Dwi, Kak Alex, dan juga Pak Yuso tentang begitu kayanya sebenarnya buku ini. Baik, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta, dari Pak atau Kak Samuel. Menurut penulis, apakah aspek terpenting dalam doa? Ya, berarti ke Pak Yuso ya. Silakan Pak. Oke. Aspek yang paling penting dalam doa adalah relasi. Ya. Tanpa relasi, doa itu tidak ada gunanya. Relasi dengan siapa kita berdoa, karena sebenarnya doa itu adalah komunikasi dengan Allah yang Maha Tinggi. Jadi doa itu sama dengan percakapan, doa komunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal, kita akan lebih banyak keliru ngomong daripada menyampaikannya, dan positioning diri kita juga akan keliru ya. Kita berdoa sama Allah kok kayak kita ngomong dengan pembantu kita, misalnya seperti itu. Kita berdoa sama Allah kok seperti seolah-olah memperlakukan dia seperti mesin ATM ya, masukkan password engkau dapat melakukan apapun yang kamu mau. Jadi masalah relasi ya. Dan dalam relasi ini tentu harus ada pengenalan ya, pengenalan yang benar. Dalam relasi, pengenalan akan Allah, pengenalan akan diri, dan juga pengenalan akan dunia nanti. Ya, karena doa yang benar itu akan membawa kita masuk ke dalam misi Allah, yang yaitu melayani dunia nanti ujungnya ke situ. Jadi apa yang aspek paling penting, aspek relasi dengan Tuhan. Ya. Nah, dari sana nanti itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita, ya, pengenalan diri kita sendiri pribadi ya. Mengenal Allah, kita akan mengenal diri. Nah, itu akan terjadi. Dan nanti kita akan diundang oleh Allah untuk masuk di dalam karya-karya Allah yang lebih besar untuk masyarakat, untuk sekitar kita. Ya. Kira-kira seperti itu, Kak Isan. Ya, baik. Dari pernyataan Bapak, saya mau menambahkan satu pertanyaan lagi sambil menunggu pertanyaan dari peserta di Zoom ini. Dalam realitanya, saat ini, terutama di masa pandemi, nampaknya doa sering sekali kita lakukan pada saat kita berhadapan dengan misalnya keluarga atau orang dekat yang sakit. Pastinya kita berdoa mati-matian, meminta pada Tuhan. Dan itu juga saya diingatkan di salah satu bagian dari buku Bapak tentang berdoa-berdoa, tapi sepertinya tidak ada respon. Dan kadang itu jujur membuat iman itu seperti bertanya-tanya, ini doa saya didengar atau tidak sih sebenarnya. Mungkin Bapak atau Ibu Dwi ataupun Kak Alex bisa membukakan supaya kita juga semua diingatkan tentang ada sebuah perspektif yang lebih luas dari jawaban ya dari sebuah doa yang diminta. Ya, mungkin Kak Alex atau Kak Dwi boleh memberikan komentar tentang hal ini, karena ini tampaknya memang pertanyaan yang umum ya. Kak Dwi dulu tuh. Iya, ya. Tolong di-unmute. Ya, Kak Dwi, ya silakan. Ya, karena tadi yang dibilang Pak Yuso ini relasi begitu ya. Jadi
saya rasa itu yang harus kita pahami dan mengerti dan maknai di dalam doa gitu. Jawaban doa, karena memang kita cenderungnya seperti dalam buku ini memaksa dan bertekun begitu. Kita cenderung ingin jawaban yang kita inginkan di dalam setiap doa kita gitu. Ya, saya nanti bukan bermaksud menggurui lah ya, tapi kan kalau kita melihat di dalam Alkitab itu banyak orang-orang yang giant gitu, itu tidak mendapatkan jawaban doa seperti yang dia mau, tetapi justru pengenalan akan Tuhan dia bertambah melalui dinamika relasi dalam berdoa itu. Misalnya Yeremia kan berdoa di Yeremia 11, Tuhan, kalau boleh itu musuh-musuh itu bawa aja mereka keluar seperti domba sembelihan gitu. Karena Tuhan ini nggak adil nih situasinya. Ya Tuhan nggak menuruti apa yang dikatakan Yeremia. Ya, tapi di situ ada dialog, ada bargaining, ada protes, ya ada komplain ke Tuhan, dan itu yang dimunculkan di Mazmur, bahwa begitu dalamnya relasi yang dimiliki sehingga pemazmur tidak takut untuk membawa emosinya pun, bahkan emosi yang paling gelap pun kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan, aku marah nih sama Tuhan nih. Tuhan ada di mana nih? Ya, karena at the end nanti pada akhirnya kemarahan itu pun bentuk relasi gitu ke Tuhan. Kalau kita tetap nggak meninggalkan relasi itu, dan akhirnya kita berubah dan kita bertambah mengenal Dia. Jadi disitulah saya rasa indahnya relasi ini. Bukan relasi yang basa-basi. Aduh, kalau aku ngomong ke Tuhan kecewa, nanti tiba-tiba aku dihapuskan gitu ya, dapat hukuman. Tiba-tiba aku kecelakaan atau kesandung meja gitu. Itu bukan relasi saya rasa ya. Tapi relasi yang tadi Pak Yusuf bilang itu, jadi betul-betul berani mendekati Tuhan sebagai seorang kepada Bapak. Kadang saya berantem dengan Bapak saya gitu. Ya, tapi relasi itu nggak hilang gitu. Pada akhirnya saya nggak, ya memang aku yang salah gitu. Ya, jadi lebih dari sekedar jawaban iya, saya rasa bertumbuh di dalam relasi itu yang penting. Itu sih ya, nggak tahu ini. Ya. Sore itu. Kak Alex ada respon? Secara umum sama, karena saya pun juga mengalami dalam masa-masa ini bertumbuh dalam relasi itu. Ketika harus bergumul dengan orang-orang dekat atau orang-orang yang kita kenal dan mengalami apa artinya meminta, karena juga sebagaimana di Alkitab dinyatakan mintalah, carilah, ketoklah, tapi pada saat yang sama harus berkata bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu bukan masalah sesimpel Tuhan jawab iya atau tidak, tetapi ada pengenalan yang lebih dalam, ada pertumbuhan yang terjadi, ada pemahaman tentang Allah yang juga kita makin clear gitu ya, atau makin apa ya, menghayati Allah baik itu gimana gitu ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau Dia baik, apakah semua yang kita mau harus terjadi? Karena realitanya manusia suka berpikir begini, kalau yang saya alami baik, maka Allah jadi baik. Tapi kalau apa yang saya alami tidak baik, maka Allah jadi tidak baik. Saya beberapa kali memimpin ibadah untuk kebaktian persiapan ujian nasional. Wah, anak-anak kalau dulu kan ujian nasional sangat ditakuti ya, untuk SMP, SMA gitu, SD bahkan. Jadi biasanya di sekolah-sekolah tertentu, biasanya sekolah Kristen, ada kebaktian persiapan ujian nasional. Kalau ujian nasional aja kebaktian ya. Lalu biasanya saya tanya ya kepada adik-adik, seandainya ya, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Itu dengan gampang dan lantang semua jawab baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Itu menjawabnya jadi susah begitu ya. Jadi sebenarnya siapa Allah? Apakah Dia seperti atasan kita di pekerjaan, atau seperti orang tua kita dalam keterbatasan yang hari ini baik, besok lagi kesel, lagi marah, jadi kurang baik begitu ya? Pengenalan akan Allah yang baik dalam setiap pergumulan, Dia hadir bahkan di saat yang kita rasa itu titik paling rendah, itu menjadi satu keindahan. Dan saya pikir apa ya,
alat kasih karunia-Nya untuk berseru kepada Tuhan dalam berbagai situasi, itu doa. Jadi saya sangat menikmati ketika buku ini juga menyatakan dengan jelas tentang doa. Lalu tadi saya juga sebenarnya ingin mengutip yang Pak Yuso katakan tentang Daniel tadi. Kita harus jadi pendoa, bukan cuma rajin berdoa, supaya tidak hanya di situasi tertentu kita berdoa. Jadi rajin doa karena ada situasi tertentu, tetapi berdoa di setiap situasi. Nah, itu bagi saya adalah sebuah keindahan relasi dengan Tuhan yang terjadi ketika kita berjalan bersama Dia. Ya, baik. Terima kasih Kak dan Bu Dwi untuk responnya. Nampaknya ada pertanyaan dari peserta Zoom. Silakan ditampilkan dari saudara atau Kakak Kristan Reksa. Kalau melihat ada mazmur-mazmur doa imprecations atau kutukan dan violence, apakah ada tempat untuk doa-doa ini dalam konteks kini? Adakah cara berdoa atau marah yang benar? Silahkan. Menarik sekali ya. Senang sekali Kristan boleh mengajukan pertanyaan ini ya. Saya memang tidak secara khusus menulis tentang doa ratapan, bahkan doa imprecation ya, doa kutukan ya. Tetapi secara prinsip kita melihat bahwa doa seperti tadi katakan oleh Bu Dwi ya, doa itu adalah relasi dengan Tuhan. Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kita bisa ada ruang untuk menyampaikan kekesalan kita ya. Misalnya dalam Mazmur 73 ya. Di sana pemazmur itu merasa iri dengan orang-orang fasik. Mereka itu kok kayaknya hidupnya lancar-lancar, sementara umat-umat Allah ini kok setiap hari itu malah kena tulah gitu ya. Ada kontras yang tidak diharapkan ya. Tetapi menariknya anak-anak Tuhan itu tidak berhenti pada imprecations. Mereka tidak berhenti pada lament. Tapi mereka ingin datang dan mengenal Allah lebih lanjut lewat apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami itu. Jadi sekali lagi konteks-konteks kehidupan dunia ini atau semua yang kita alami, penderitaan, ketidakadilan, korupsi dan lain-lain, ini mestinya menjadi sebuah konteks di mana kita itu bisa datang menghampiri Tuhan, menyatakan apa yang kita alami, dan dari sana Tuhan akan membantu kita, mengubah kita. Ya, seperti dalam Mazmur 73 itu, setelah dia menghampiri tempat kudus Allah, di sana ada persepsi baru tentang orang fasik, ada persepsi baru tentang diri, dan bahkan ada persepsi yang bertumbuh lagi tentang Allah. Nah, ini indahnya doa. Doa itu mentransformasi. Ya, ini kita baca beberapa kasus di Mazmur pula, dan saya yakin banyak orang beriman yang dicatat di Alkitab maupun di luar Alkitab juga mengalaminya ya. Khususnya dalam kasus-kasus ketika dia menjadi korban dari kriminal ya, dia belajar mengampuni. Waduh, itu kan lewat proses yang dalam ya. Mungkin kita lihat ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami hal-hal seperti itu, tetapi mereka diubahkan oleh Tuhan sehingga dimampukan untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepadanya. Orang yang sudah mendatangkan kerugian besar, atau bahkan orang yang sudah mengambil nyawa dari orang yang dikasihinya. Nah itu apa? Maka bagaimana mungkin itu terjadi ya? Nah itu tidak mungkin tanpa doa, tidak mungkin tanpa relasi yang cukup dekat dengan Tuhan. Tentu kalau lihat secara fenomena ya, ada kemungkinan ada orang-orang tertentu itu mengambil jalur stoik ya, menjadi seorang stoik ya. Dia ingin jaim sedemikian rupa, menjaga, melatih emosinya dan seterusnya secara psikologis sehingga tidak bereaksi berlebihan dan seterusnya. Sehingga dari luar tuh kelihatan wah orang ini hebat ya, bisa mengampuni. Tapi yang tahu siapa dia betul-betul mengampuni atau enggak kalau bukan Tuhan ya kan? Jadi sekali lagi kalau kita itu memang menginginkan perubahan bukan hanya ecek-ecek ataupun di permukaan, tetapi betul-betul perubahan yang mendasar radikal di dalam diri kita mengenai hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, bahwa tidak ada jalan lain selain memenuhi undangan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sebab kuk yang kuberikan kepadamu, sebab kuk yang kupikul itu akan menjadi enak. Gitu. Kalau kamu menjalaninya bersama dengan aku, everything will be different. Semuanya akan menjadi berbeda. Itu kan kata Alkitab loh. Emang Alkitab nggak benar? Oh, itu kan kata orang kudus loh. Ini undangan Tuhan buat semua orang, gitu ya. Nah, maka come and see. Kata Filipus kepada Nathanael, kata Andreas ya, come and see. Datanglah, penuhi panggilan itu dan lihatlah sendiri, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi sudah saatnya buat kita bukan hanya mengulum teologi itu hanya di mulut, tetapi kita tidak pernah menelan dan tidak pernah membiarkan esensi-esensi yang penting itu merasuk di dalam setiap sel jiwa kita. Kita sudah saatnya berhenti menjadi orang Kristen hanya di otak, menjadi orang Kristen hanya di tingkah laku. Tetapi marilah kita menjadi orang yang mengasihi Allah di dalam setiap aspek hidup kita. Mulai dari mana? Mulai dari perbaikan relasi dengan Tuhan. Tuhan sudah buka tangan loh ke kita ya. Coba bayangin nih, saya itu kadang-kadang bayangin gini. Sebelum saya berdoa, Tuhan itu tahu loh pikiran saya. Sebelum saya meminta, Tuhan tahu kebutuhan saya. Sebelum saya lebih detail lagi mengatakan keinginan saya, Tuhan itu sudah tahu yang terbaik. Nah, sekarang masalahnya adalah yang kita mau itu apa? Apakah kita mau yang Tuhan mau, atau kita mau Tuhan mau yang kita mau? Jadi sebenarnya yang jadi Tuhan dalam doa itu siapa? Nah ini, saya itu seringkali berpikir gitu. Jadi oke, kalau saya berdoa dengan Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, bagaimana ya seharusnya saya itu berdoa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini aja membawa saya kepada dimensi-dimensi yang saya nggak pernah jelajahi sebelumnya. Dan itu never ending. Ya, sampai sekarang saya terus-menerus, Tuhan, kalau saya ngerasa gini, saya ngomong seperti pemazmur ya, dia berkata, dia protes, dia ingin mengutuk orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada Allah ya, dia lament ya. Tapi jangan lupa, Tuhan itu tahu semuanya. Nah ini, nah itu untuk mencapai kesadaran itu memang butuh exercise, butuh latihan, butuh struktur, butuh liturgi ya. Tetapi ingatlah bahwa semua itu hanya tools ya, struktur, kebiasaan, liturgi, kalimat-kalimat, pembuka dan seterusnya itu hanya alat nih. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana jiwa kita berinteraksi dengan Roh Allah. Nah, mungkin ini bukan jawaban, tetapi undangan untuk masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan doa kita. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Kak Alex mungkin terkait pertanyaan ini? Saya pikir sudah cukup yang Pak Yuso katakan. Nikmati saja undangan Allah dan itu proses yang sangat indah sih. Thank you. Iya. Bu Dwi, bagaimana? Apakah cukup? Atau kita ada sesuatu dari Ibu yang mau disampaikan? Ya mungkin sedikit ya, tadi ngomongin pengenalan relasi, menumbuhkan pengenalan akan Allah gitu. Tadi Pak Yuso bilang, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang lesu, beban berat. Juga di Yesaya dibilang, Tuhan itu adalah wonderful counselor. Ya. Jadi kalau saya pikir counselor macam apa yang tidak mau mendengar keluh kesah kita gitu. Karena kan orang Kristen kan takut ya, kalau saya komplain ke Tuhan, saya meluapkan emosi ke Tuhan, takut gitu. Ya. Tapi karena dia adalah wonderful counselor, Tuhan nggak akan kaget dengan emosi yang paling gelap sekalipun yang kita miliki. Ayo bawa aja ke Tuhan. Daripada dibawa ke orang gitu, bawa ke Tuhan gitu. Nanti Tuhan yang akan menolong kita. Dan di dalam Mazmur yang disebut tadi imprecation, lamen, ya harus dilihat. Sebenarnya bagusnya adalah mereka itu pendoa semuanya. Dan lamen imprecation yang diucapkan itu adalah berupa doa melawan ketidakadilan yang mereka lihat di sekitar kita.
seringkali kita berdoa buat diri sendiri loh. Kalau pemazmur itu bukan cuma diri sendiri, tapi melihat ketidakadilan yang terjadi di sekeliling, penindasan, korupsi, itu dia marah dan protes ke Tuhan. Kenapa Tuhan orang seperti ini kok dibiarin gitu? Dan di dalam doanya kan dinamika ya, ada marah, lalu kemudian dia pikir, oh ya Tuhan, tapi aku percaya pada Tuhan, kok Allah Maha Tahu. Dalam satu Mazmur ya. Lalu kemudian Tuhan, kalau begitu aku berserah. Tapi aku masih marah Tuhan. Tapi yaudahlah, aku nggak ngerti Tuhan. Yaudah deh, yang penting pokoknya aku mau percaya aja. Tapi orang jahat itu masa tetap gitu Tuhan gitu. Jadi sekali lagi dalam doanya pun kelihatan relasinya. Bukan basa-basi begitu ya. Jadi sungguh-sungguh apa adanya ya. Betul. Ya. Itu wonderful counselor itu kalau ya datang ke dia lah, dia counselor lah sudah. Bawa semua emosimu gitu. Dukamu, kekecewaanmu ke Tuhan lah gitu. Iya. Oke, nampaknya ada banyak kata panitia pertanyaan. Baik, silakan ditampilkan kalau ada pertanyaan. Oke, dari saudara Kitong, sejauh apa disiplin dalam doa atau rutin berdoa sesuai kehendak Allah, di mana disiplin tersebut tidak membuat kita jatuh dalam rutinitas yang menyebabkan kehilangan relasi dengan Allah? Mungkin saya minta Kak Alex untuk menjawab. Iya, nah ini menarik ya, kalau bicara disiplin dalam berdoa, lalu masalah rutinitas, saya coba lihatnya begini. Jangan takut dengan hal yang rutin. Dalam hidup itu banyak kok hal yang kita lakukan dengan rutin ya. Napas tuh rutin, makan, tidur, bangun gitu. Saya agak khawatir juga ya, orang Kristen begitu dengar sesuatu yang didisiplinkan dan rutin tuh kayak langsung, apalagi kalau hal rohani ya, kayaknya langsung it's not me, ini bukan saya gitu. Padahal dalam hidup tuh banyak loh hal yang rutin kita lakukan. Yang mungkin perlu kita maknai adalah bagaimana kerutinan itu menjadi sesuatu yang kita benar-benar sadar kita butuhkan. Memang dalam, ya kalau bicara beberapa aspek yang kita lakukan dengan rutin, khususnya yang tidak automatically ya, misalnya kayak makan gitu ya, agak beda sama napas ya. Kalau napas kan kayaknya kita atau subconscious sudah di bawah alam bawah sadar kita itu pasti melakukannya. Tapi makan itu kan juga walaupun kelihatannya sudah terprogram di benak kita, tetapi sebenarnya di balik itu semua ada dasar kebutuhan. Saya butuh itu. Jadi bagaimana memaknai hal-hal yang rutin itu di dalam kesadaran ini kebutuhan. Dan saya pikir itu juga sebuah proses perjalanan seumur hidup untuk melihat bahwa disiplin-disiplin rohani yang kita lakukan setiap hari, jangan takut itu menjadi rutinitas sejauh kita memang mendasarinya dengan saya butuh gitu ya, bukan cuman ini masalah pengen nggak pengen gitu ya. Memang kalau ditanya, makan itu masalah pengen atau harus disiplin? Kalau sudah masuk rumah sakit, baru kita tahu harus disiplin gitu ya. Jadi bukan makan kalau pengen, kalau lagi nggak pengen nggak makan. Nah itu ciri-ciri sebentar lagi akan masuk ke perawatan begitu ya. Jadi nikmati hal-hal yang kita tahu rutin dan kita butuhkan, dan kemudian itu menjadi sebuah joy ketimbang sebuah kewajiban. Makanya dalam istilah saya pikir juga kita menyebutnya disiplin rohani. Disiplin rohani itu lahir dari kesadaran kita membutuhkan Allah dan kemudian kita berdisiplin menikmatinya. Kita tidak menyebutnya sebagai kewajiban rohani, tetapi sebagai sebuah kewajiban itu biasanya force-nya itu dari luar. Nah, walaupun dalam perjalanan saya membimbing orang, seringkali ini kombinasi ya. Awal-awalnya mesti di-force dulu gitu, dipaksa atau tanda kutip dikondisikan. Ayo, misalnya kita kalau di KTB kasih proyek ketaatan ya. Tapi kalau akhirnya dia saat teduhannya karena proyek ketaatan setelah 3-4 tahun KTB, tidak menjadikan sebagai kebutuhan dan sebuah disiplin rohani, saya pikir juga itu tidak ada pertumbuhan di situ ya.
Nah, di sini jadi kembali lagi, mari kalau kita adalah orang-orang yang sulit berdisiplin, mari kita masuk lebih dalam. Nah, pengenalan akan Tuhan, firman-Nya, menolong kita makin memahami bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Itu bukan basa-basi ya. Kayaknya klise gitu, apa-apa kita butuh Tuhan. Tapi saya makin menyadari apa yang Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang sungguh-sungguh jadi realita hidup. Itu bukan sekadar situasi seperti ini makin menyatakan memang kita hanya butuh Tuhan. Thank you. Baik. Ada tambahan mungkin dari Bu Dwi? Oke. Pak Yusuf? Nah, ini menarik ya tentang disiplin rohani ya. Jadi, pertama, tujuan disiplin itu apa dulu gitu. Sehingga kita itu tidak terjebak hanya dalam rutinitas yang mekanis ya. Tadi kan keresahannya adalah kalau kita itu akhirnya disiplin tapi akhirnya berhenti pada hal yang mekanis gitu. Nah, kita perlu kembalikan disiplin itu pada tujuan. Nah, jangan memasang tujuan yang keliru di dalam mengembangkan disiplin rohani. Nah, tujuan dari disiplin rohani itu tidak lain adalah hidup yang semakin berpadu dengan kehendak Allah, mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Itu tujuan disiplin rohani. Tanpa itu semuanya nggak ada gunanya. Kita sama seperti katakanlah, orang-orang yang tidak mengenal Allah melakukan disiplin itu banyak sekali di luar sana. Jadi hati-hati untuk menggunakan tujuan yang second best ya. Second best itu musuh utama dari the best. Gitu. Kita kalau menggunakan bahasa C.S. Lewis ya, kita itu lebih gampang settle dengan sesuatu yang less, sesuatu yang kurang. Nah, ini bahaya ya. Bahaya. Misalnya yang indah itu adalah kasih, tapi kita settle pada seks, misalnya seperti itu. Pernikahan itu untuk seks, bukan untuk cinta itu sendiri, misalnya. Nah, itu akhirnya merusak pernikahan itu. Ya. Nah, demikian pula dengan doa. Doa itu bukan masalah berapa lama, berapa sering, berapa banyak kata yang kita gunakan, bahasanya bahasa apa, perlu dikasih lagu apa enggak. Itu semuanya berguna, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana saya bisa apa adanya di hadapan Tuhan, saya bisa menyerahkan hidup saya lebih total kepada Tuhan lewat doa saya bisa semakin mengenal Dia, dan seterusnya. Tujuannya di sana, maka kalau kita tujuannya ke sana, kita tidak akan settle for less. Kita tidak akan berhenti kepada kebiasaan secara ritual, ya. Karena kebiasaan secara ritual tujuannya bukan kebiasaan ritual itu sendiri pada dirinya sendiri, tetapi ada tujuan lain. Nah, maka saya pikir pengertian ini penting sekali untuk setiap orang yang mengembangkan disiplin rohani. Jangan sampai berkata, gimana kamu sudah bertumbuh, Kak? Oh, aku sudah bertumbuh. Oke. Buktinya apa? Aku sekarang saat teduh setiap hari 15 menit. Buat saya itu tidak menunjukkan apa-apa tentang pertumbuhan. Mungkin ada perubahan perilaku, yes. Ya, perubahan perilaku, yes. Tetapi buat saya, itu kan baru alat ya. Kita punya alat masak, tidak menunjukkan kita itu bisa masak. Gitu. Kalau kita diberi alat, kita bersyukur. Tetapi kita harus menggunakan alat itu untuk menghasilkan masakan, itu maksud saya. Jangan berhenti, oh bagaimana, kamu sudah menjadi koki yang bagus, oh aku sudah punya banyak rice cooker, aku sudah punya wajan yang bagus, ya anti karat, dan juga non-sticky pan, ya, dan seterusnya ya. Mereknya juga terkenal, oke. Tapi masakan apa yang kamu hasilkan? Ya yang penting aku sudah punya alatnya. Nah ini kan konyol, ya kan. Jadi disiplin rohani itu alat. Ya. Tujuannya adalah apa? Kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang baik, hubungan yang positif, hubungan yang konstruktif, ya, transformatif, mengubah kita menjadi semakin mengasihi Dia dan mengasihi apa yang Dia kasihi, semakin membenci apa yang Dia benci. Jadi seperti itu. Jadi kita akhirnya dituntun selangkah demi selangkah menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Nah, itu mungkin sedikit tambahan saya mengenai disiplin rohani. Iya, baik. Jadi lagi-lagi diingatkan tentang relasi dan bukan hanya terkotak di bagian disiplin ya. Oke, masih ada pertanyaan. Silahkan panitia untuk menampilkan dari saudari Fanny.
Dalam perjalanan mengenal Allah, apakah ada hal yang mengejutkan Bapak tentang Allah yang mungkin baru Bapak sadari dan memperdalam penghayatan doa Bapak? Oke. Oh, ini banyak sekali. Karena Allah itu luar biasa dahsyat ya, di luar pikiran saya. Misalnya saya berikan contoh aja, ini terjadi beberapa tahun lalu dalam pengalaman saya yang akhirnya mengubah cara saya berdoa. Karena saya kaget-kaget melihat Allah seperti itu. Satu kali waktu saya praktik pelayanan di Bali, pagi-pagi itu waktu Bali itu kira-kira jam 6 pagi saya sudah mulai bangun mempersiapkan akan khotbah di kebaktian remaja pada saat itu. Nah, mama saya telepon. Mama saya di Surabaya. Nah, kalau Bali jam 6 berarti di Surabaya jam 5, ya kan? Loh, ini pagi-pagi telepon ada apa? Ya, mama saya berkata bahwa mama punya tumor dan besar sekali, cukup berbahaya, dan akan segera dioperasi nanti hari Senin. Sambil sesenggukan mama saya itu cerita dengan saya begitu. Wah, saya syok banget ya, syok banget saya. Pagi itu akhirnya khotbah remaja yang sudah saya persiapkan itu udah amburadul deh ya. Saya baper banget ya karena ini mama saya gitu. Dan kemudian saya berdoa, saya langsung mencari travel ya, book travel tiket gitu, naik L300 pada zaman itu ya, untuk balik ke Surabaya supaya pagi itu juga saya masih bisa berjumpa dengan mama saya sebelum masuk ke ruang operasi. Nah, di dalam seharian itu sejak mendengar sampai hari operasi itu, saya selalu berdoa, Tuhan, sembuhkan mama saya kalau bisa, kalau Tuhan nggak mau sembuhkan, Tuhan tidak mau musnahkan tumor itu, pindahkan kepada saya, dan seterusnya. Saya rela menggantikan posisi beliau, biar saya saja yang muda ini yang menderita, dan seterusnya. Saya katakan itu, saya berdoa seperti itu. Dengan jujur di hadapan Tuhan, saya katakan itu. Tapi ya, kemudian saya pulang, itu kali pertama yang saya ingat, kami sekeluarga itu berdoa, dan itu di rumah sakit. Baru kali pertama ini. Ya. Nah, kemudian mama saya masuk di ruang operasi berjalan beberapa jam, kami menunggu di sana, dokter keluar dan mengatakan semua sudah diangkat dengan baik. Saya mendapatkan spesimennya, itu tunjukin pada saya, ada 3 bola. 1 bola tenis, yang kedua itu bola biliar, yang 3 itu bola pingpong. Ada 3 tumor sebesar itu di kandungan mama saya itu. Lalu hal itu berjalan dengan normal biasa. Mama saya harus balik ke Bali melanjutkan praktik pelayanan. Mama saya mengalami kepulihan ya, pemulihan, dan setengah tahun berikutnya, bulan Desember saya liburan semester dari Jakarta, saya pulang ke Surabaya, dan di rumah itu tidak ada orang, mama saya tidak ada, papa saya nggak ada, semua saudara saya sedang pergi sibuk, saya pulang aja. Saya masuk di kamar mama saya dan saya menemukan apa? Saya menemukan notes ya, notepad ya, sticky notes gitu ya. Ya, bukan sticky notes sih, pokoknya notes lah gitu. Saya melihat, oh ini tulisan mama saya yang khas ya, saya tahu dia nulis tanggal sekian ya, kitab Kejadian pasal berapa, ayat berapa, dan kemudian dia menuliskan apa yang dia dapat lewat saat teduhnya. Saya, wah, baru kali ini saya tahu mama saya itu saat teduh. Dan kemudian, dan itu bukan cuma 1 lembar. Saya buka notes-nya itu berlembar-lembar, berhari-hari, dan seterusnya. Akhirnya saya tahu apa artinya Allah itu menjawab doa kita lebih dari yang kita minta. Wow, ya, ini sebuah breakthrough. Saya kaget sekali. Oh, ternyata itu artinya Tuhan. Oh, ternyata Engkau jauh lebih mengasihi mama saya daripada saya mengasihi mama saya. Engkau menyembuhkan bukan hanya fisiknya, tetapi Engkau justru menyembuhkan jiwanya, menarik dia semakin mendekat kepadamu. Waduh Tuhan, berarti lain kali aku tidak boleh berdoa seperti yang semula. Untung Tuhan tidak menjawab doaku. Bayangin kalau Tuhan menjawab doa saya ya. Jadi saya yang punya tumor itu. Dan seterusnya ya. Saya pikir, waduh Tuhan itu maha adil ya. Tuhan, dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu itu. Jadi, nah itu mengubah cara saya berdoa sekarang. Kalau ada orang sakit, bagaimana saya berdoa? Saya tidak berdoa lagi untuk Tuhan. Ya, saya masih berdoa. Tuhan, kalau Tuhan izinkan dia sembuh, Tuhan pulihkan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah lewat semua sakit penyakit ini, dia boleh semakin mengenal Tuhan, dan dia boleh menjadi saksi Tuhan.
menceritakan bagaimana Tuhan itu dekat dengan dia, bahkan ketika dia berada di lembah-lembah kekelaman itu. Bukankah itu jauh lebih mulia dan lebih berharga daripada sekadar keinginan kita sebagai konsumen? Saya butuh sembuh, Tuhan sembuhkan. Saya butuh uang, Tuhan kirim uang. Saya butuh pekerjaan, Tuhan kasih kerjaan. Tuhan, saya butuh jodoh, ya tolonglah kirim banyak alternatif kandidat. Ya, saya pikir lebih daripada itu. Ya, Tuhan punya pikiran, punya nilai, punya hikmat yang jauh daripada yang saudara dan saya bisa minta gitu loh. Jadi why don't you trust him more? Ya, kenapa kita nggak percaya sama Tuhan gitu? Nah, kira-kira seperti itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak untuk berbagi kehidupannya. Nampaknya kita masih tinggal punya 8 menit, jadi mungkin kita langsung kembali ke pertanyaan dari peserta di Zoom. Silahkan, Panitia. Oke. Bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan menjawab doa kita? Mungkin Ibu Dwi mau, saya memberikan kesempatan kepada Bu Dwi untuk memberikan jawaban bagian ini. Ya, pengalaman ya, maksudnya pengalaman dalam bergaul dengan Tuhan. Problemnya adalah seringkali kita ingin mendapatkan jawaban langsung gitu. Kita doa hari ini, Tuhan menjawab hari ini, atau kita ingin Tuhan menjawab seperti apa yang kita mau. Sekali lagi, lebih dari sekedar dijawab, ini adalah tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu mengalami pertumbuhan gitu. Tentu saja kalau dijawab, kalau bagaimana caranya mendengar suara Tuhan, jawabannya akan klise, banyak sekali gitu caranya. Ya, tetapi seringkali kalau saya mendoakan sesuatu kadang lama ya tidak merasa nggak dijawab sama Tuhan gitu ya. Tapi ketika melihat kemudian satu titik saya diam merenung, melihat ke belakang perjalanan kehidupan saya gitu ya, ada banyak yang Tuhan kerjakan di area itu gitu, yang tidak persis seperti apa yang saya minta. Misalnya ya, saya sudah bertahun-tahun berdoa untuk seseorang gitu. Untuk seseorang, Tuhan tolonglah gitu ya, seorang ini yang tadinya takut akan Tuhan, hamba Tuhan gitu, supaya dia bisa kembali ke Tuhan gitu ya, kembali ya berdoa. Enggak, Tuhan lama banget ya, enggak melihat gitu bahwa itu terjadi gitu di depan saya gitu. Tapi Tuhan selalu gelisahkan hati saya. Doain dia gitu. Ya. Tapi ketika ketemu orang itu, Tuhan orangnya tetap nyebelin dah. Itu doa saya kapan sih dijawab gitu, bahkan lebih nyebelin dari sebelumnya gitu. Tapi tiba-tiba ini 3 hari yang lalu gitu, saya ada seorang ngomong, saya lagi rapat loh sama bapak ini gitu. Aduh luar biasa, bapak itu ngomong begini begitu. Tuhan jawab doa saya ya. Melalui teman saya yang cerita yang sebenarnya dia juga tidak tahu bahwa saya mendoakan orang itu gitu. Oh, dia bisa ngomong begitu ya. Aduh, Tuhan menjawab doa saya. Jadi saya rasa ada banyak cara bagaimana Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tapi yang pasti ketika kita berdoa sesuatu, kita coba kemudian merenungkan, dilihat lagi, dibalik, direfleksikan lagi ke belakang, jejak-jejak pekerjaan Tuhan yang bisa kita rasakan. Mungkin nggak terkait langsung, tetapi itu tuh ada sesuatu yang Tuhan ingin komunikasikan kepada kita. Saya rasa begitu ya. Mungkin nggak bisa langsung ngejawab gini caranya, gitu susah saya. Tapi pengalaman lah nanti yang bisa membuat kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Iya, baik. Apa ada tambahan dari Pak Yuso atau Kak Alex? Alex ada? Nah, mari kita kembali kepada kitab suci deh. Tuhan Yesus yang berkata, mintalah, kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan menemukan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan ya, tidak mungkin Bapa yang baik itu memberi kamu ular ketika kamu minta roti. Dan juga sebaliknya, memberi kamu ular ketika kamu minta ular. Tuhan juga tidak akan melakukan itu.
Jadi di satu sisi ya, kita melihat secara teologis dalam kerangka teologi yang lebih luas ya. Ada anugerah-anugerah yang Tuhan berikan tanpa kita memintanya. Ada. Ya, saudara udah minta lahir, Tuhan berikan saudara lahir, anugerah ya. Tanpa memilih orang tua, Tuhan berikan kepada Anda orang tua yang terbaik sesuai dengan konteks Anda, sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara tidak perlu meminta. Dan juga beberapa hal-hal yang lain ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan itu sediakan bagi mereka yang meminta. Yang nggak minta nggak dikasih. Ada seperti itu. Ya. Nah, itulah sebabnya saya yakin Tuhan itu selalu menjawab ya. Kontrari kepada pikiran atau teologi yang populer ya. Oh, jawaban Tuhan itu ya, tidak, atau tunggu. Ya, buat saya itu tidak ada Alkitabnya. Jawaban Alkitabnya itu tidak ada. Yang ada itu minta, kamu akan mendapatkan. Cari, kamu akan menemukan. Ketok, pintu akan dibukakan. Jawaban Tuhan selalu ya. Ya. Tapi ya ini harus dimengerti bahwa Tuhan itu mengetahui kebutuhan kita yang paling dalam. Sehingga jawaban itu tidak selalu, sekalipun jawabannya ya, itu tidak selalu seperti yang kita minta. Saya tidak mengatakan itu tidak. Kalau tidak, berarti Tuhan tidak bekerja apa-apa. Kenyataannya enggak. Tuhan selalu memproses doa kita. Saudara, doa keliru pun Tuhan tetap kasih yang terbaik. Bayangin. Ya. Nah, ini kan luar biasa, kemurahan, welas asih Tuhan. Tuhan tahu di dalam keterbatasan kita itu tidak bisa, tidak mempunyai pengertian yang cukup jauh. Tuhan tahu kita itu tidak mengerti. Nanti misalnya kalau kamu itu jadian sama si A ya, nanti kamu itu hidupmu akan kacau. Kita tidak tahu. Kita hanya melihat sekarang si A ini bagus, dia itu idaman dan seterusnya. Kita maunya seperti itu. Kita maunya si A. Tapi Tuhan tuh tahu kalau kamu ini nanti jadian sama si A ya, di dalam possible world ya yang Tuhan bisa aktualisasikan, kita itu justru hidup menjauh dari Tuhan. Ya, bukan hanya jodoh ya, tapi misalnya kekayaan. Kalau kamu mendapatkan pekerjaan itu, nanti kamu akan semakin jauh dari aku, kamu akan menyesalinya gitu. Nah, justru itu aku memberikan kepada kamu yang terbaik. Aku menjawab doamu, ya, aku selalu menjawab doamu, tetapi aku memberi yang melampaui apa yang kamu pikirkan. Nah, bukankah ini sebenarnya sebuah undangan ya, menolong kita itu untuk berani berdoa, tetapi pada saat yang sama, mengajar kita untuk menaklukkan diri kepada si penjawab doa, bukan berusaha menaklukkan si penjawab doa kepada keinginan doa kita. Nah, ini what's beautiful in prayer itu seperti itu buat saya. Nah, maka aneh sekali kalau orang itu mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Bijak, mengaku mengenal Tuhan, tetapi nggak suka berdoa. Buat saya itu ada sesuatu yang keliru dengan teologinya. Ya, Allah yang begitu mengasihi, memberikan kita habis-habisan, tapi kita tidak suka bercakap-cakap dengan Dia. Ada something wrong dengan kita. Jangan-jangan kita ini sakit begitu. Ya, sakit rohani. Kalau sakit rohani, ya, jangan mempertahankan kesakitan itu, jangan celebrate ya. Tetapi mari kita datang kepada Dia, minta disembuhkan, tolong Dia memproses kita dan seterusnya. Nah, ini dalam buku saya halaman 28 nih, saya mengutip perkataan A.W. Tozer yang bisa ditemukan di buku And He Dwelt Among Us. Di sana A.W. Tozer itu berkata begini, Kristus mengetahui hal-hal yang terburuk dalam diri kita. Namun, Ia jugalah yang paling mengasihi kita. He knows the worst of us, yet He loves us the most. Nah, ini kan mestinya sebuah undangan ya. Ini Allah seperti ini loh yang mengajak kita itu berdoa, yang dalam tanda kutip menantang kita untuk meminta, mencari dan mengetok pintu. Nah, selama ini kita tidak mendengar jawaban doa, jangan-jangan kita itu membatasi bentuk jawaban doa. Kalau Tuhan tidak memberi yang saya minta, berarti Tuhan tidak menjawab doa saya. Itu kan kesimpulan kita, bukan kebenaran, bukan realitasnya. Realitasnya adalah Tuhan bekerja lewat doa kita. Dan Tuhan memberikan yang lebih lagi. Nah, dulu saya pernah ya berdoa, Tuhan, saya ingin menjadi misionaris di Jepang. Saya mempersiapkan diri, belajar bahasa Jepang ya selama 7 bulan. Apply visa nggak pernah dapat, saudara. Ditolak terus gitu, suruh mundur lagi, akhirnya saya putuskan enggak lah. Saya berdoa, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doa saya? Ternyata enggak, saudara. Tuhan memproses saya, ya. Tuhan
punya jalannya dan itu terbaik. Bayangin ya, kalau saya jadi ke Jepang, saya tidak menikah dengan istri saya sekarang, saya tidak mendapatkan anak-anak yang cemerlang, yang saya sangat kasih itu sekarang. Atau mungkin ada yang berkata, siapa tahu Bapak dapat lebih bagus lagi. Enggak, saya tidak percaya, karena saya percaya yang terjadi itu adalah Tuhan selalu memberi yang terbaik, dan yang saya punya sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Itu aja sih. Gitu. Boleh usul sedikit? Iya. Ya. Pengalaman saya untuk akhirnya melihat Tuhan menjawab doa saya yang ini. Kadang-kadang saya doa terus lupa kalau pernah doa itu. Iya. Salah satu caranya adalah dengan journaling. Jadi ditulis di dalam jurnal doa kita, hati kita, keluhan kita gitu di doa gitu ya. Saya punya beberapa jurnal gitu. Melihat dulu yang saya tulis waktu saya masih di Malang tuh saya baca, ya ampun kayak gini ya gitu. Ya terus oh ya ternyata Tuhan ngejawab doa yang ini. Itu jadi bukti gitu bahwa Tuhan tuh bicara kok sebenarnya. Sekalipun bukan dalam bentuk yang kita assume gitu ya bahwa harusnya begini gitu. Tapi melalui perjalanan hidup kita, melalui apa yang kita alami, kita bisa melihat Tuhan ada di sana. Jadi coba journaling nanti akan tahu bahwa Tuhan tuh ngomong gitu di situ tuh di hidup kita ya. Oke, baik. Terima kasih. Nampaknya kita sudah lebih dari 3 menit. Saya sudah di warning sama panitia nih. Oke, sebelum sampai kita masuk ke launching bukunya, saya meminta setiap narasumber untuk memberikan mungkin 1 kalimat closing statement tentang topik ini, tentang pilar-pilar doa atau doa sendiri. Silahkan dimulai dari Kak Alex. Ya, teruslah memiliki kerinduan seperti murid-murid Yesus yang meminta Tuhan ajarlah kami berdoa. Saya pikir itu harus kita jaga dalam perjalanan hidup kita menikmati relasi dengan Tuhan dalam doa. Thank you. Ya, silakan Bu Dwi. Beli buku ini, baca, jawab semua pertanyaan refleksi dan renungkan, maka saya rasa kehidupan doa kalian akan di-renew oleh Tuhan dan disegarkan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Yusuf. Bayangkan Tuhan yang luar biasa, maha besar, yang sebenarnya tidak berkewajiban untuk mengundang kita mendekat kepadanya, itu mengulurkan tangan kepada kita. Akankah kita biarkan tangan yang terulur itu terus tergantung? Mari kita menyambut undangan mendekat kepadanya lewat doa-doa kita. Terima kasih. Ya, terima kasih.